Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga aja di hari ini akun kalian dan kondisi kalian baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Oke, kembali lagi di channel gua di Eka 168. Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang beberapa trik dan tips buat kalian setelah gua menggunakan versi yang terbaru ini, teman-teman ya. Emang ada kendala sedikit ya, cuma nggak signifikan. Buat teman-teman mungkin berpikir, lu kak, akun lu lagi bagus aja lu jadi ngomong enak. Enggak teman-teman, di versi terbaru ini juga gue ngalamin delay sama kalian. Gue ngalamin beberapa delay yang khususnya yang kemarin itu gue dapat beberapa restoran yang cukup lumayan lama teman-teman. Itu gue kemarin tuh dapat sushi teh sekitar jam setengah 1 dan kelar hampir jam 3 teman-teman. Berapa jam hitungannya sendiri, dari setengah 1 hampir setengah 3 lewat. Itu sekitar jam 2 lewat 45 menit, hampir 2 jam setengah teman-teman, kurang lebihnya ya. Itu parah banget, restorannya memang udah penyajiannya lama, itu driver juga banyak teman-teman. Tapi mau diapain lagi ya, namanya kita tanggung jawab apa hal yang kita sudah terima, ya udahlah. Gua akan tanggung jawab dan telepon gua ke customer, ya bu, ini kayaknya estimasinya lebih dari 1 jam. Gua memberikan foto cekrek-cekrek ke customernya, dah buat bukti kalau memang itu restorannya lama. Iya dong mas, nggak apa-apa, itu lagi promo, pantesan aja. Kemarin itu promo besar-besaran untuk beberapa restoran teman-teman ya, kayak si Bobas, KFC, terus PHD itu cukup lama ya, restoran tersebut cukup lama ya, sehingga memakan waktu. Dan setelah gue mengantarkan, alhamdulillah gue dapat uang tip ya, cukup lumayan juga, 100.000. Bukannya gue ria ya, bukannya teman-teman, cuma buat sharing aja, buat gambaran ya. Setelah gue nganterin itu delaynya cukup lama teman-teman, sekitar 1 jam. Gue udah muter-muter nggak dapat ya. Mungkin server membaca kalau gue itu bikin lama-lamain lah, itu sengaja dari drivernya, mungkin membacanya begitu juga, gue nggak tahu juga teman-teman. Cuma setelah 1 jam itu baru gue bunyi lagi, padahal gue udah muter-muter kesana sini. Itu sepertinya orderan gue udah di lock gitu ya, gue nggak tahu juga. Gue juga nggak boleh berpikiran negatif ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum video ini gue lanjutkan, gue akan share ke kalian untuk pendapatan gue selama menggunakan versi yang terbaru ini ya, 1.13.1 atau disebut versi 13 teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah klik video gue ini, dan jangan lupa di subscribe teman-teman, biar gue makin semangat lagi membuat konten-konten dan membantu kalian untuk jauh lebih baik supaya akun kalian gacor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang hari Rabu tanggal 18 Agustus jam 7 lewat 45 menit ya, sekitar jam 8 kurang. Oke, kita langsung ke GoPartner aja. Ini adalah versi yang terbaru teman-teman ya, 1.13.1. Dan kita langsung aja ke pendapatan. Oke teman-teman, hari ini gue masih nol ya, belum sama sekali narik. Dan langsung aja kita hari Kamis. Ini teman-teman, udah seminggu gue menggunakan GoPartner versi yang terbaru, yaitu versi 13. Dan hari Kamis kemarin gue dapat 26 tip dengan nominal 385.000 rupiah. Di hari Jumatnya ini gue dapat 400 ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, gue dapat 413.200. Dan hari Sabtu kemarin gue dapat 31 trip dengan nominal 394. Dan di hari Minggu ini gue dapat 27 sama ya, dengan nominal 390. Di hari Senin ini gue ada keperluan teman-teman, jam 7 gue balik karena ada sesuatu hal. Gue dapat 320 dan alhamdulillah gue dapat 20 trip minimalnya. Dan hari Selasa kemarin gue tingkatkan lagi 24 trip dengan nominal 400.200 perak teman-teman. Dan hari ini masih zone.
Oke, di sini gue akan menjelaskan teman-teman. Kak, jam on beat lu itu jam berapa ya? Kemarin gue ngalamin delay teman-teman. Kalian bisa lihat kemarin tanggal 17 ya. Ini gue kemarin berangkat jam 17 mana sini teman-teman. Kelihatan ya. Dan tanggal 17 gue berangkat jam 8.42 ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Lihat nih teman-teman. Ini adonan food semua. Kalian bisa lihat food semua. Ini jam setengah. Nah ini teman-teman, kalian bisa lihat. Ini gue dapat sushi teh teman-teman dari jam 12.36. Kalian bisa lihat lagi sampai jam 13.30 teman-teman, gue baru dapat lagi ya. 1 jam setengah 3-an gue selesai. Dan ini jam 3:30 gue baru dapat. Kalian bisa lihat ya. Ini delaynya cukup lumayan ya kemarin teman-teman. Dan gue kelar kemarin. Lihat jam 23:15 setengah 12 jam setengah 12-an ya. Jadi nggak kata siapa akun gue gacor belum tentu teman-teman, karena gue ngalami beberapa delay. Oke, mungkin progresnya kalian pengen lihat progres gue. Oke teman-teman, kalian bisa lihat nih, ini adalah pencapaian progres gue hari ini ya. Itu hari ini gue mencapai poinnya 56.700 poin. Performa gue naik kemarin 96 sekarang 97%. Rating gue juga mengalami kenaikan 4,98% teman-teman. Dan ini gue yakin platinum, tapi belum tentu. Kadang-kadang gue dihancurin sama Gojek pas di akhir bulan, kayak bulan kemarin gue dihancurin teman-teman. Oke, untuk saldonya kalian boleh lihat ya teman-teman ya. Ini saldo gue minus, dan gue nggak pernah isi namanya saldo di dompet deposit gue. Kemarin gue minus teman-teman, dari jam berapa nih gue minus nih? Kalian di sini nggak bisa bohongin ya teman-teman, bisa lihat sendiri. 103 ya di sininya ada nih teman. Kelihatan ya di sini 103. Kemarin gue minus sekitar jam berapa ya kemana minusnya nih? Kelihatan ya, gue minus ya teman-teman ya 383. Dan gue nggak buat top up tuh 294, kurangi lagi 16.270. Kelihatan ya 8. Oh, teman-teman. Nah, terakhir gue nutup di finisan tahun 72 sisanya ya teman-teman. Jadi gua minus itu nggak pengaruh di akun gua saat ini, bisa lihat ya. Oke teman-teman, barusan adalah penghasilan gua selama seminggu ya, yang menggunakan versi 13. Ya menurut gua versi yang terbaru ini, menurut gua pribadi ya, itu sangat ringan ya, enteng, dan kalian juga mungkin settingnya nggak terlalu berat-berat banget untuk menyeting. Oke teman-teman, sebelum kalian berangkat atau on beat, itu ada beberapa settingan yang menurut gua baiklah disampaikan buat teman-teman. Yang pertama, kalian harus lihat provider ya, karena minggu-minggu ini provider yang gue gunakan adalah XL ya. Itu kadang error, jadi setiap gue lihat saldo aja muter-muter teman-teman. Itu maksudnya nggak stabil banget sinyalnya. Kayak gue di Rawamangun kemarin sempat ngirim ke Rawamangun dari Kelapa Gading, itu muter-muter di situ, nggak, pokoknya parah banget deh. Akhirnya gue turunin ke 3G ya. Buat teman-teman yang pakai 4G, kalau sinyalnya lagi jelek, itu dicoba dulu diturunin jadi 4G atau H+. Alhamdulillah teman-teman, itu udah mulai ada sinyal walaupun tidak kencang ya. Setidaknya kalian kalau di saat situasi kayak gitu, mendingan kalian menggunakan auto beat teman-teman. Takutnya orderan begitu lewat itu nggak nyangkut, karena sinyal kalian itu ndut-ndutan atau dalam arti nggak stabil sama sekali tuh. Dalam titik rendah itu sekitar 3 bat ya, atau nggak 2 bat, 2 garis. Itu mendingan kalian menggunakan auto beat. Dan alhamdulillah nggak pernah kecolongan. Gue di saat itu buru-buru belajar dari pengalaman juga yang udah setiap gua sinyal gua lagi nggak stabil, selalu gue menggunakan auto beat teman-teman. Itu
Yang pertama kalian perhatikan sinyal ya, itu juga sangat penting. Apalagi simpati juga nggak jaminan ya, simpati itu apa namanya, sinyalnya bagus tuh nggak jamin, terkadang juga error juga teman-teman. Yang paling bagus ya kalian menggunakan wifi yang ada di mall. Makanya kenapa gue selalu suka di mall teman-teman, bukannya kak di mall kan makan waktu, masuk ke dalam aja waktu, apalagi sekarang setiap masuk aja nyeken, lindungin apa sih pokoknya itulah, nyeken yang sudah divaksin tetet gitu teman-teman. Itu juga makan waktu juga, terus naik ke atas bulan gitu nunggu di restoran juga, kadang-kadang kan kita datang belum dibuatin teman-teman ya, itu juga. Tapi dari segi positifnya gue nongkrong di mall itu, pertama itu restorannya banyak dan kita satu titik itu bisa beberapa restoran. Yang kedua gue bisa ngecas, yang ketiga gue bisa boker teman-teman, itu bebas, biasanya banyak banget ya. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan ya. Pokoknya intinya kalian perhatikan untuk provider. Yang kedua, settingan yang setiap hari gue lakukan adalah selalu hapus data teman-teman. Nggak setiap hari sih, cuma kalau gue inget tuh selalu gue hapus datanya. Tujuannya buat apa? Buat ngeringanin handphone gue teman-teman. Terus kan di handphone gue itu ada 2 provider teman-teman ya. Itu gue selalu gue matiin, di nonaktifin. Selalu gue matiin satu, dan gue main satu provider aja teman-teman ya. Gue matiin. Habis itu gue main satu provider. Terus yang ketiga, kak kalau minus diisi nggak saldonya? Nah ini pembahasannya sangat menarik teman-teman ya. Jujur ya, gue selama GoPater versi berapa lah, 82 apa yang nggak salah, pokoknya versi yang 11 berapa, pokoknya gue lupa deh. Itu 3 bulan yang lalu, setiap gue minus itu nggak pernah gue isi teman-teman. Gue selalu biarin lah, mau dapat mau enggak gue isi udah. Dan alhamdulillah setiap minus itu kenapa orderan gue jauh-jauh, dan setiap gue plus orderan gue makin dikit teman-teman. Cuma alhamdulillah gue pasti mencapai di atas 20 trip kalau di saat gue minus teman-teman. Jadi kak kalau minus, kalau akun kalian belum jadi atau kalau akun kalian belum mantep, baiknya jangan ngikutin cara gue teman-teman. Karena kalau akun kalian belum jadi atau akun kalian belum jadi prioritas atau belum mantep lah ibaratnya, kalian jangan lakukan minus, mending kalian isi 50.000 minimal teman-teman. Karena apa? Takut akun kalian nggak bisa ngangkat, nggak dapat orderan. Mending kalau itu kalian isi aja, top up. Kalau gue sih gue yakin kalau akun gue walaupun gue minus, gue masih bisa dapat, gue masih bisa bersaing gitu. Karena mungkin Gojek juga tahu hari-hari gue tuh gue nyelesain berapa trip per harinya. Mungkin itu juga dari history gue. Bukannya gue sombong ya, enggak teman-teman, di luar sana masih banyak banget, ini cuma sharing-sharing aja. Oke teman-teman, yang ketiga ya, setelah hapus data semua, terus kalian restart HP-nya dari ulang. Itu buat settingan handphone teman-teman. Sinyal kalian perhatikan, kalian cukup main satu provider, kedua hapus data, habis itu di restart HP-nya. Baru kalian mulai on beat teman-teman. Hal yang pertama on beat yang lu lakukan apa kak? Hal yang pertama, oke. Hal yang pertama yang gue lakukan di saat gue on beat, itu gue onin dari rumah. Gue bawa pelan-pelan ke Kelapa Gading teman-teman. Kalau nyangkut gak ya gue ambil, kenapa enggak gitu. Gue ambil muter-muter Bekasi dulu, gue nyari histori yang baru teman-teman. Gue langsung gak serta-merta gue langsung di Kelapa Gading baru gue onin, enggak. Gue nyari dari rumah dulu, gue nyari di rumah 1 atau 2, abis itu gue matiin, gue lari ke Kelapa Gading. Gue liat jamnya, wah jam ini kayaknya jam merah nih, sekitar jam 11-an tuh mulai gue matiin, gue langsung tancap gas ke Kelapa Gading. Soalnya kenapa gue milih Kelapa Gading? Karena di Kelapa Gading merahnya itu luar biasa, itu lonjakannya beda sama lonjakan yang di daerah-daerah yang lain. Kayak di Bekasi lonjakannya mungkin gak signifikan untuk harganya ya teman-teman ya. Kalau di sono kan harga bagus, kenapa nggak gue ambil, mendingin gue ke sono. Dan trek jalannya juga lebih enak, lebih luas, nggak kebanyakan polisi tidur. Kalau di Bekasi sedikit kan, baru kita jalan rusak, polisi tidur. Tapi nggak semua sih, cuma mayoritas jalannya juga nggak bagus gitu teman-teman. Kenapa gue pilih Kelapa Gading juga tuh, kebanyakan itu juga dia pelanggan sejati Gojek ya, hampir 80% pengguna Gojek semua di Kelapa Gading, jadi kemungkinan dapat itu lebih besar. Oke, itu yang setelah setting. Terus gua dari awal gua kemana. Terus yang kedua adalah cari lokasi teman. Buat kalian yang kesusahan apa namanya
mencari orderan, ya pasti kalian susah mencari orderan teman-teman. Pak, gue udah muter ke sana, gue udah muter ke sini, gue muter ke sana lagi, balik lagi, kenapa gue nggak dapet? Itu teman-teman. Jadi kalau kalian akunnya memang bapuk banget ya, lokasi kalian juga sangat mendukung. Kalian juga harus cari lokasi yang ideal buat akun kalian teman-teman. Jadi jangan kalian udah diem di basecamp nungguin sampai botak juga nggak bakal ada orderan teman-teman. Kalaupun ada itu paling orderannya netes, nggak sederas kalau kalian di area yang banyak orderannya, yang berpotensi banyak orderan teman-teman. Hal yang kalian lakukan adalah kalian cari orderan tersebut. Jangan kalian membuat orderan tersebut dalam arti jangan kalian bentuk dulu akun kalian jadi prioritas. Kalian ambillah dulu semua orderan tersebut gitu teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian lihat gua saat ini akun lu bagus kak, lu ngomong apa aja bisa, kata siapa, kalian nggak tahu prosesnya, kalian nggak bisa langsung wah lu saat ini aja lu bagus gini. Enggak, setiap manusia itu nggak bisa selamanya bagus teman-teman. Ada kalanya dijatuh, ada kalanya nyungsep, dan ada kalanya kalian di atas. Bisa aja kalian saat nantinya kalian di atas akun gua bapruk. Coba yang jadi sudut pandang berpikirnya adalah gimana cara untuk bangkit untuk mempertahankan konsisten dalam menjalankan dalam menjalankan per tripnya per hari gitu. Kalau gue sih pribadi gue mainnya target ya. Gue nggak pernah namanya konsisten pagi jam 8 gue harus berangkat atau gue jam 9 harus berangkat, enggak teman-teman. Gue konsisten di jumlah trip ya, dalam arti jumlah orderan berapa per harinya. Itu yang gue mainkan setiap hari. Kalian tadi bisa lihat kan, gue berangkat jam 9 kurang dan gue balik hampir jam 12 setengah 23 lewat 22 lah, itu hampir jam 12 kurang banyak lah teman-teman ya, setengah 12 lah kurang lebihnya. Itu sendiri teman-teman berapa jam. Karena apa? Karena kalau gue menjalankan sesuatu hal yang gue suka, itu gue selalu on full teman-teman ya. Jadi setiap hal yang gue suka, ini Gojek termasuk hal yang gue suka teman-teman. Di saat kita nyari uang juga, kita juga nyari pahala ya teman-teman. Soalnya kenapa? Kita kan memberikan makanan buat orang yang butuh makanan, itu juga langsung nggak langsung kita dapat pahala juga teman-teman. Terus mengirimkan obat buat orang sakit juga, itu juga mendapat pahala. Makanya hal yang gue suka di Gojek ini, kita kerja juga mencari pahala gitu teman-teman. Gue ditawarin beberapa kerjaan nih, bukannya gue sombong ya, gue beberapa kali tawarin kerjaan, cuma gue nggak mau teman-teman. Kak jadi sales mobil, enggak. Kak jadi sales apartemen, enggak. Emang basic gue dulunya sales teman-teman, jadi gue paham betul namanya penjualan. Tapi nggak serta merta gue tanamkan jiwa sales gue ini ke Gojek, dan alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri ya. Bukannya gue ngomong doang, bukan dari katanya, tapi gue tunjukkan juga bukti angka yang selalu jadi patokan hidup buat teman-teman. Karena angka itu nggak bisa dibohongin ya. Kecuali kalian bisa diedit, kalau bisa kan screen scroll kan kalian kadang bisa diedit teman-teman. Cuma kalau kita langsung begini kan nggak bisa diedit ya. Kalau screenshot kan kadang bisa diedit tuh angka-angkanya. Kalau kalian video call langsung kan susah langsung. Memang itu ngerekord langsung, nggak bisa diedit teman-teman ya. Bukannya gua jatuhin yang lainnya, bukan teman-teman ya, mohon maaf lagi. Oke teman-teman, lokasi ya, kita langsung aja ke lokasi. Cari lokasi yang berpotensi ideal banyak ya. Buat kalian yang akun-akunnya di bawah 10 trip, itu kata gua itu nggak, akunnya kurang sehat. Kalau akun sehat itu di atas 10 trip, 10, 11, 12 itu termasuk akun sehat. Yang dia bawah 10 itu akunnya kurang sehat. Gimana cara rehabnya? Ya kalian ambil semua orderan dulu teman-teman. Jangan kalian kebiasaan bangun siang terus kalian on terus, takutnya kalian kalah bersaing dengan driver yang lain. Yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bangun pagi, jauh lebih pagi lagi gitu. Dulu gue juga sama, saat gue sehari dapat 1 atau 2 orderan per hari, yang gue lakukan apa? Gue berpikir ke depan, gue masa mau begini mulu, kan nggak mungkin. Dan di belakang gue mau gue kasih makan apa gitu. Gue selalu berpikir realistis begitu teman-teman. Terus akhirnya gue bangun jam 4 pagi, gue jalan, gue muter-muter aja. Dan alhamdulillah, dan mungkin drivernya juga kurang banyak, orderan juga lumayan ya. Gue ambil tuh goret, wah gue nggak peduli itu. Pokoknya pikiran gue
gue jadi prioritas, enggak lah, nggak berpikir sama sekali jadi prioritas. Yang penting gue dapat orderan dulu gitu. Jadi gue ego gue kesampingkan dulu teman-teman. Kan jadi prioritas kan itu termasuk ego. Gue pengen lah jadi prioritas biar gue disenengin nama teman-teman gue aja main GoFood, nama gue nggak main GoFood gitu. Jadi kan termasuk egois juga sama orderan kita. Padahal kalau kita mau ambil semua kan dapat duit, dan duitnya juga bisa dibagi buat keluarga kita, benar nggak teman-teman? Itu gue kesampingkan dulu egois gue. Pokoknya setiap orderan yang gue nyangkut di HP gue ambil terus. Pada akhirnya gue mencapai 35 trip. Itu akun gado-gado ya. 30 trip, 20 trip. Gue tingkatkan lagi semangat gue tingkatkan lagi stamina gue. Karena kita sering terlatih, kita sering pulang malam terlatih. Yang penting kan kita tahu kondisi badan itu saat kita lapar, kita butuh makanan, butuh nutrisi. Kita mencari makanan dan kita asupkan nutrisi ke badan kita. Tidur teratur, istirahatlah. Kalau waktu kita capek, kita istirahat. Terus kita latih terus teman-teman. Kayak pemain bola aja. Kalau pemain bola, kita ngeliat lapangan bola yang begitu besar aja kayaknya kita nggak mampu kan. Wah, udah ngap kita ngeliatnya. Cuma kalau kita lakukan rutinitas setiap hari, itu lama-lama akan terbiasa. Otomatis kondisi badan kita juga akan terbiasa, terlatih teman-teman. Tanpa kita sadari, antibodi kita juga semakin menambah. Jadi nggak gampang sakit kalau kita. Malah kalau kita istirahat di rumah, kelamaan malah badan kita merasa ngerentak teman-teman. Itu yang selalu gue lakukan setiap hari gue latih. Jadi kenapa stamina lu selalu on fire, padahal kalian tahu sendiri kan badan gue nggak sehat teman-teman. Gue selalu pakai alat bantu kalau di saat gue sesak, seret gitu teman-teman. Apa juga ya, mungkin gue banyakkan ngoceh teman-teman ya. Pada intinya kalian juga harus perhatikan provider kalian sebelum itu setting. Kedua, lokasi. Dan yang ketiga, kalian juga harus Hotobit. Kalau yang akunnya di bawah 10 Hotobit aja udah. Apa aja sikat ya. Kalau menurut gua sih, kalau boleh pilih, abaikan atau cancel. Itu para cancel teman-teman. Karena cancel bisa PM ya, nggak main-main ya. Cancel bisa PM. Makanya jangan cancel teman-teman, mendingin kalian abaikan. Kalau kalian cancelnya sebanding sama jumlah orderan kalian, misalkan cancel 2. Nah, cancel 2 terus kalian jumlah orderan kalian 20, itu nggak mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat Gojek ya. Gitu. Kalau kalian banyak menyelesaikan orderan, banyak menerima orderan dan menyelesaikannya, itu juga suatu pertimbangan. Kalau kalian di saat kalian kena PM, kalian bisa banding gitu. Mungkin ada, soalnya teman gue dulu juga pernah namanya, dia kesalahannya nggak terlalu parah, mungkin kecepatan kali, akhirnya kena PM dan alhamdulillah 3 bulan kemudian dia banding dan bisa lagi on gitu teman-teman ya. Kalian perhatikan ya tadi namanya lokasi. Yang ketiga adalah kalian harus pinter nyari spot teman-teman. Begitu orderan banyak warna merah, kuning, bertebaran, pokoknya kalian harus pinter-pinter nyari spot ya teman-teman. Gimana kan nyari spot yang baik itu? Jadi nyari spot yang terbaik itu kalian harus nahan satu titik, itu dikelilingin beberapa restoran, contohnya di mall, di poster modern, terus di lingkungan ruko-ruko teman-teman. Jangan kalian satu restoran kalian jedok di situ mulu. Kalau kalian keroyokin tuh restoran. Tahu nggak kalian kenapa kalian keroyokin tuh restoran? Akibatnya apa? Karena satu restoran tuh kalau kalian keroyokin, itu kalian otomatis bergilir dapatnya. Poin yang tergede atau scoring yang terbesar itu yang duluan dapat untuk orderannya teman-teman. Kalau kalian banyak satu titik banyak restoran, itu kesempatan dapat orderan tuh banyak, berpeluang besar banget. Dibandingkan kalian satu restoran kalian duduki beberapa teman-teman kalian, itu persaingan makin ketat. Jadi buat berpeluang dapat orderan itu makin kecil. Jadi kalian harus cermat, harus lebih pandai, lebih cerdas untuk memilih restoran. Ya, lokasi terpenting teman-teman ya. Sama warna-warna yang di Gojek itu benar-benar ada. Cuma kadang-kadang menipu warna juga. Kadang-kadang kuningnya bukan kuning GoFood, ternyata kuning Gojek. Ada juga kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalian lihatlah lingkungan kalian itu, kalian juga cerdik dalam menilai lingkungan teman-teman. Ya. Dan kalian juga harus mempunyai 3 spot dalam sehari. Jangan main di satu spot. Karena kalau kalian main di satu spot itu pun kalian akan mati di situ. Kalau kalian dapat bintang 1 udah kelar hidup kalian. Lama. Dapat mau tes.
Cuma kalau kalian main beberapa titik, 3 titik, kalian di sini kiranya mandek nih. Kalau pribadi gua, kalau gua nunggu lebih dari 20-30 menit itu nggak bunyi, gua selalu mobilitas, selalu jalan. Wah, apalagi lebih dari 1 jam. Kalau lebih 1 jam teman-teman, aduh, membuang waktu. Mendingan seharusnya kalian bisa menyelesaikan orderan berikutnya, kalian lebih bersantai-santai ria, ya udah, hasil kalian segitu aja. Kalau gue sih selalu mengembangkan jumlah orderan gue teman-teman, bukannya gue di sini pamer atau so jago, enggak, sekali lagi enggak teman-teman. Di sini gue hanya sharing buat kalian, semoga bermanfaat apa yang gue sampaikan ini buat kalian semua. Tuh kalau kalian bermanfaat, akun kalian gacor, kalian juga bisa membahagiakan orang yang kalian cintai teman-teman, ya kan, pastinya itu. Oke, kita ngambil kesimpulan dari semuanya itu ya teman-teman ya. Kesimpulan yang pertama adalah satu, kalian harus waspadai namanya sinyal kalian itu. Kalian sering-sering cek ya. Gak selamanya provider bagus itu sinyalnya bagus teman-teman. Gak selamanya ya. Kalian juga harus sering-sering cek ya. Bisa lihat di YouTube. Kalau YouTube-nya masih lancar jaya ya udah, berarti sinyal kalian bagus teman-teman. Kalau sinyal kalian tek mandek lah, mendingan kalian turunin 3G atau 4G. Kalau memang nggak bisa, ya udah kalian nyari sinyal yang bagus gitu ya. Jangan kalian diem aja. Kalau diemin kadang-kadang kita nggak sadarin kita begini aja. Memang kalau kondisi HP-nya lagi on ya begitu aja, kalian tidak perhatikan sinyal. Terus yang kedua juga kalian harus perhatikan lokasi di area kalian teman-teman. Yang ideal buat akun kalian tuh apa, kalian juga harus memahami. Jadi akun kalian itu merupakan suatu karakter dari kalian sendiri gitu. Kalau kalian akunnya bagus, berarti karakter kalian tuh bagus. Itu ya teman-teman ya. Kalau kalian kerjanya malas-malasan ya otomatis hasil kalian dapat juga ya segitu-segitu aja, nggak ada perkembangan. Cuma kalian niat kekeh, teguh, kalian punya komitmen, gua harus dapat 15 trip hari ini gimana pun caranya. Kalau gue sih punya tekad selalu begitu. Kalau gue nggak mencapai 20 trip sehari, gue akan kejar sampai jam 12 malam. Itu selalu. Gue selalu punya moto itu kayak pemadam kebakaran teman-teman. Pantang pulang sebelum padam. Itu selalu moto gue. Persetan gue mau bilang orang, wah lu ngoyo banget kerjanya. Wah kak, lu kerjanya maksain banget sih. Gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah keluarga gue nomor 1. Yang penting mereka bahagia. Tapi kan kondisi badan lu gimana kak? Ya kalau kita kan suami teman-teman. Yang penting intinya keluarga gue lah. Kalau gue sakit ya gue usaha untuk bangkit. Ya, pada intinya gue sih percaya ya, sakit enggaknya itu kita serah nama Allah, Gusti Allah. Yang penting kita berusaha untuk berobat aja lah ya teman-teman. Kalau memang udah ya mau diapain lagi kan, udah waktunya mau diapain lagi ya kan. Itu aja, gue percaya dan pasrah sama Allah Subhanahu wa taala aja, udah clear masalah. Oke, itu dulu video dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka silakan like, subscribe dan komen teman-teman.